Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Aljabar akan menceritakan tentang masa reformasi. Sebelum kita mulai, emangnya masa reformasi itu kapan dan apa sih penyebabnya? Indonesia pernah mengalami peristiwa reformasi. Masa reformasi di Indonesia terjadi pada Mei 1998. Penyebab peristiwa era reformasi adalah krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Karena serangkaian kondisi tersebut dan banyaknya kerugian lain yang dialami masyarakat, maka terjadilah gerakan era reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan intelektual. Ada 6 hal yang dituntut oleh gerakan reformasi tahun 1998, yaitu adili Soeharto dan para pengikutnya, amandemen UUD 1945, otonomi daerah seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, berantas KKN, turunkan Soeharto dari kursi pemerintahan, dan hapuskan dui fungsi ABRI. Lengsernya Soeharto dari jabatan presiden di tahun 1998 adalah pertanda Orde Baru telah berakhir dan disusul dengan lahirnya era reformasi. Lahirnya era reformasi ini bertujuan untuk mengubah segala bidang yang menyimpang pada masa Orde Baru atau sebelum tahun 1998. Era ini lahir tepat setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh wakil presidennya, yakni B.J. Habibie. Dijelaskan juga oleh Muslim Affandi dalam bukunya bahwa menurut ketetapan MPR RI nomor 10 MPR 1998, reformasi bertujuan mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, terkhusus bidang ekonomi, politik, hukum, dan agama serta sosial budaya. Berikut tujuan reformasi secara rinci. 1. Menangani krisis ekonomi dalam waktu sesingkat mungkin, terkhusus untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global serta pemulihan aktivitas usaha nasional. 2. Mewujudkan kedaulatan rakyat di seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui peningkatan dan perluasan partisipasi politik rakyat secara tertib guna mewujudkan stabilitas nasional. 3. Menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. 4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan kegiatan reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam mewujudkan masyarakat madani. A. Masa B.J. Habibie 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Perkembangan ekonomi. 1. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dapat di bawah Rp10.000. 2. Bekerja sama dengan IMF untuk memperbaiki ekonomi negara. 3. Melikuidasi bank dan membuat lembaga pemantau ekonomi. B. Masa Abdurrahman Wahid 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001. Perkembangan ekonomi. 1. Kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan, namun adanya ketidakstabilan politik dan sosial ekonomi menurun dikarenakan para investor asing enggan menanamkan modalnya. 2. Memburuknya hubungan kerjasama dengan IMF. 3. Turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga menyentuh angka Rp13.000. C. Masa Megawati Soekarno Putri 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Perkembangan ekonomi. 1. Dapat menunda pembayaran hutang negara sebesar 5,8 miliar dolar. 2. Mengalokasikan pembayaran hutang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. 3. Membuat kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. D. Masa Susilo Bambang Yudhoyono 21 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014. Perkembangan ekonomi. 1. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang kemudian dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan. 2. Pemberian bantuan langsung tunai. 3. Pengurangan hutang luar negeri sebesar 3,1 miliar dolar.
Jadi gimana nih cerita tentang masa reformasi di video ini? Buat kalian yang lagi ngerjain tugas, semangat ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.